Dalam rangka melaksanakan kegiatan saat libur kerja bersama dengan teman, yang jelas bukan teman komunitas sejarah. Pada suatu kesempatan ini, saya tidak melakukan kegiatan belusukan seperti biasanya, yaitu mendatangi tempat yang bersejarah maupun tempat yang dikeramatkan. Libur kerja kali ini saya ikut kegiatan pendakian Gunung Merbabu bersama dengan keluarga besar Wong Kuno pada tanggal 27 Mei 2023 kemarin. Perlu juga diketahui bahwa Wong Kuno itu bukan komunitas dan juga bukan suatu organisasi kepemudaan. Kami hanya sekumpulan keluarga tanpa kartu keluarga yang aktif di bidang pecinta alam saja. Karena di dalam sistem kekeluargaan ini kita tidak ada struktur organisasinya, tidak ada ketua dan perangkat lain yang dipilih secara umum. Secara kebetulan kita mempunyai hobi yang sama, dolan dan melangkah sesuai dengan keinginan. Hanya penikmat ketinggian dan seneng ngopi bareng di tempat dingin dan terbuka. Jujur saja, perjalanan kemarin kami awali dari Ungaran itu pukul setengah 8 malam. Itu pun tidak langsung berangkat, melainkan kita mampir di supermarket untuk belanja keperluan sesuai yang kita butuhkan saat melakukan pendakian atau ngecamp. Estimasi perjalanan sampai ke base camp Gancik kurang lebih hampir 3 jam. Itu pun kita istirahat, cari makan di Simpang PB 6 Selo. Setelah selesai makan, kita berempat meneruskan perjalanan ke base camp. Sesampainya di sana, waktu menunjukkan pukul 22:45. Kon melu ngojek. Kon melu ngojek. Apa? Ngesul sepatu 20.000. Cabrote, mangi raiku koyo wong tukang sol sepatu. Pelangi mau. Oh, pelangi. Ora pelangi pesen njaluk Mas Eka ngono. Oke, gampang. Kok cuma 20. 200.000 langsung kasih dengan senyuman. Oh, ya. Yang kita lakukan sesampainya di base camp, kita mengadakan pendaftaran atau registrasi dengan gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tanpa harus online, cuma kita tetap meninggalkan kartu tanda penduduk dan biaya parkir motor Rp5.000. Untuk keberangkatan pendakian kita mulai start dari base camp itu jam setengah 12. Ada penawaran yang mungkin bisa menghemat tenaga, yaitu ojek gunung. Rute dari base camp sampai gerbang perhutani cuma dikenakan biaya Rp20.000. Untuk permintaan sampai ke pos 1 cukup membayar jasa Rp50.000. Enak kan? Di gunung ada ojek. Kae lu dalane. Gaya apa? Ora. Lah engko teko sarimene dikremus mbek kopi kok. Sari misal oke. Terus iya, kan sesuk medhok dhewe ning jero weteng. Wis Gas. Tapi sesuk kok kamu Ben. Keren dah. Nih informasi ya. Jika kita menempuh perjalanan mulai dari base camp sampai gerbang perhutani, estimasi waktunya itu bisa mencapai 40 menit. Karena melihat situasi atau kondisi jalan yang dicor, itu pun dengan tanjakan lalu berkelok-kelok, bisa mencapai 40 menit perjalanan. Itu pun jika perjalanan kita lancar atau standar. Di sini peranan kita menggunakan jasa ojek bisa membantu menumbuhkan perekonomian warga Gancik. Lebih istimewanya lagi, selisih waktu perjalanan 2 jam antara base camp Gancik dengan base camp yang lainnya. Estimasi waktu itu lebih cepat base camp Gancik. Nikmati saja untuk perjalanannya dan selalu ingat kata-kata 5 menit lagi sampai puncak. Ada yang sudah tahu belum ya? Ternyata pendakian pertama kali di Gunung Merbabu bukan warga pribumi loh, melainkan orang-orang Eropa. Simak sedikit ulasannya ya. Gunung Merbabu adalah gunung api yang bertipe stratovolcano yang terletak secara geografis pada 7,5 derajat lintang selatan dan 110,4 derajat bujur timur.
Secara administratif, gunung ini berada di wilayah Kabupaten Magelang di lereng sebelah barat dan Kabupaten Boyolali di lereng sebelah timur dan selatan, Kabupaten Semarang di lereng sebelah utara, Provinsi Jawa. Ketinggian mencapai 3.145 mdpl, puncak 2.432 mdpl. Jenis gunung stratovolcano, letusan terakhir pada tahun 1797. Gunung Merbabu dikenal melalui naskah-naskah masa pra-Islam sebagai Gunung Damalung atau Gunung Pamarihan. Sekene wae. Di lerengnya pernah terdapat pertapan terkenal dan pernah disinggahi oleh Bujangga Manik pada abad ke-15 menurut etimologi. Merbabu berasal dari kata gabungan kata Meru atau gunung dan Abu adalah abu. Nama ini baru muncul pada catatan-catatan Belanda. Jalur gancik dah. Lihat itu. Gunung Merapi. Keren ya. Keren. Medane kemiringan ini mencapai 80 derajat. Ini jalur menuju ke puncak ya Pak ya? Jalur menuju Sabana 1. Ini Sabana 1. Habis itu, habis tanjakan yang itu nanti Sabana 1 itu Pak ya? Masih ada jalur landai naik turunnya bentar Sabana 1. Oh siap, ayo lanjut. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1560 dan 1797. Dilaporkan juga pada tahun 1570 pernah meletus, akan tetapi belum dilakukan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut. Puncak Gunung Merbabu berada pada ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut. Gunung Merbabu juga mempunyai kawasan hutan dipterokarp bukit, hutan dipterokarp atas, hutan montane, dan hutan erikaceus atau hutan gunung. Pada tanggal 21 Oktober 1785 atau ratusan tahun sebelum Gunung Merbabu ditetapkan sebagai Taman Nasional, seorang naturalis dan ilmuwan Hindia Belanda, Francois van Beekel, diceritakan telah mencapai Kopeng, sisi utara Gunung Merbabu. Ayo. Asli keren. Sebelumnya Beekel berangkat dari Salatiga dengan menunggang kuda dan sampai Kopeng pada sore hari sekitar jam 5. Pada pukul 8 malam, suhu di sana menurutnya sudah sangat terasa dingin sekali hingga dapat menembus pakaian hangatnya yang berbahan wool, dan tidak mungkin baginya untuk berdiam diri tanpa api sebagai penghangat. Asli, kalian ndak ikut ke sini, getun. Gunung Merapi ndah. Emangnya unggah gunung ora kesel. Wah, keren. Utama gitu. Bukit 2 itu di mana berdiri tenda-tenda para pendaki, itu merupakan sebutan dari Bukit Teletabis ya Pak ya. Ayo pelangi. Bukit Teletabis sing akeh sabanane, sing udah kono mau bengi. Iya. Sing apa sing akeh edelwise.
Siap, Ini siap, pos siap. 3 batu tulis. Ini pos 3 batu tulis ya. Siap Pak. Pada sebuah gubuk menurut Bikul, terdapat seorang Jawa sedang duduk di gubuk dekat perapian. Malam itu juga dia memeriksa bagian utara timur atau tenggara gunung yang menurutnya terlihat bagus dan mengagumkan. Demikian diceritakan Francois van Bikul dalam catatannya Relas van Tog den Branden den Berg op Java, atau dalam arti cerita perjalanan ke gunung api di Jawa, yang diterbitkan oleh, waduh, bahasane Belanda. Nah, tak catetke ya maca dhewe lah, angele pol. Gagah ya. Merapi. Piye? Wis weruh tulisane to, jelimet, bacaane angele pol. Yang jelas artinya ini: perkumpulan masyarakat untuk seni dan ilmu pengetahuan, lembaga ilmu pengetahuan tertua di Asia Tenggara pada tahun 1792. Jadi dari berbagai catatan dan sumber, gunung-gunung di Indonesia sejak ratusan tahun lalu memang telah didaki oleh orang-orang Eropa dan Hindia Belanda. Para naturalis, pecinta alam dan peneliti tersebut bukan hanya mendaki, tetapi juga melakukan pencatatan mengenai karakteristik dan hal-hal mengenai gunung yang didakinya. Sebagaimana diceritakan kembali oleh Friedrich Franz Wilhelm Junghun, seorang naturalis, doktor, botanikus, dan geolog dari Hindia Belanda kelahiran Jerman, dalam buku yang terkenal Java 1850 dan 1854. Bikul berangkat dari Salatiga pagi hari pada tanggal 21 Oktober 1785 sampai di Kopeng sekitar sore hari. Ada penunjuk atau papan informasi. Hati-hati, daerah ini rawan longsor. Kemudian pada tengah malam Bikul mulai mendaki melewati hutan yang lebat. Dia ditemani oleh beberapa penduduk lokal yang disewa untuk membantu membawakan perbekalan dan perlengkapan. Walah. Penean. Wes, dia kali kon jikoke foto wae. Giliran aku sing kon jikoke, hasilnya nek ora miring dadine burem. Yes, ra cetok. Ini wae. Keren. Nah. Oke. Cek mengeluarkan asap terus ya? Nanti ngaran. Ketika waktu menunjukkan jam 3 pagi, Bikul dengan bantuan alat navigasi kompas mengambil jalan yang membentang ke tenggara, memotong hutan yang lebat dan gelap menggunakan bumen atau golok. Dia membuka jalur untuk menemukan jalan menuju puncak. Pepohonan yang ia lihat saat itu berukuran besar-besar dan suhunya sangat dingin. Menurut Bikul, walaupun ia tidak menyadari tentang keberadaan satwa liar sedikit pun, tetapi dengan pistol ia sempat beberapa kali melepaskan tembakan untuk tiger atau harimau. Tetapi dari catatannya, saat itu memang ia tidak berjumpa dengan harimau Jawa. Ora
Pada jam 5 pagi udara semakin terasa dingin. Lalu 1 jam kemudian Bugul keluar dari hutan dan tiba di sebuah dataran kecil pada pukul 6. Hawa dingin saat itu seperti berada di atas titik beku. Katanya saking dinginnya sampai susah untuk berbicara dan kaki serta tangan seperti membeku. Pungguhan menuju puncak Gunung Kenteng Songo dan puncak Gunung Merbabu. Tempatnya sangat menyenangkan, seperti berada di taman bunga katanya. Di sana penuh ditumbuhi rerumputan yang sangat pendek dan penuh bunga-bungaan, mirip bunga rosemary. Setidaknya lebih dari 100 tumbuhan yang menurutnya belum ia ketahui jenisnya. Yo meh koyo kethek-kethek sini gone pos telu Merapi lho yo. Kemudian Bugul terus mendaki, semakin tinggi gunung semakin tandus, hingga akhirnya tiba di puncak Gunung Merbabu pada jam 10 pagi. Cukup lebar, penuh dengan rumput, semak-semak, dan tebing besar. Waktu itu cuaca di puncak sangat cerah sehingga Bugul dapat melihat pemandangan sekitarnya, seperti diantaranya dataran tinggi Kedu, Demak, hingga laut utara dan selatan. Benar-benar sangat menyenangkan, katanya. Selama beberapa jam Bugul terdiam diri istirahat di puncak. Selama itu tidak ada satupun binatang buas yang ia temukan. Lanjut Pak ya. Tanda-tanda. Gemblong ngomong dhewe menungsane semunggah sampai ego. Kalau membaca risalah perjalanannya Francois van Bugul yang menggambarkan suasana hutan yang lebat dan gelap, masih sedikit membingungkan. Apakah dia lewat kedua jalur resmi pendakian di Taman Nasional Gunung seperti saat ini di Kopeng, yaitu jalur Cuntel dan jalur Tekelan?